Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah kita ada pesanan panel blower yang sangat sederhana, namun secara fungsi sama saja. Nanti kita akan berbagi skemanya, siapa tahu teman-teman ada yang membutuhkan. Dan alhamdulillah kita juga ada pesanan panel blower 3 pas untuk 5 blower 1 cooling pad. Nah, di sini masih belum kita pasang untuk kabel-kabelnya. Jadi skema yang kita buat nanti untuk panel seperti ini untuk dinamo 1 pas dan 4 blower. Di sini kita beri lampu penanda bila blower keadaan hidup atau on. Nah, yang dua selektor ini tujuannya untuk menjalankan kipas atau blower yang bisa dipilih mau manual ataupun otomatis. Jadi untuk menghemat biaya, kita cukup menjalankan fan 1 dan 4 menggunakan MCB saja. Secara fungsi sama saja. Bila tujuannya fan 1 dan 4 itu untuk kontrol manual saja. Nah, biasanya kan untuk otomatis itu kan ada di tengah. Yang di pinggir itu fan 1 dan 4 itu cuma sebagai pendukung, bila yang besar itu bisa dijalankan secara manual. Nah, ketika tuas MCB kita naikkan, pilot lamp akan nyala. Kemudian kalau kita turunkan, maka pilot lamp akan mati untuk fan 4. Nah, di sini kita pasangkan dari output MCB yang menuju ke terminal, kita gabungkan juga menuju pilot lamp. Nah, di sini kita menggunakan terminal blok tipe IN60C. Jadi kapasitasnya itu bisa sampai 90 ampere. Terminal blok ini lumayan harganya, lumayan mahal daripada yang biasa. Jadi ini lebih simpel saja bila menggunakan box yang kecil, namun fungsinya sama saja. Jadi seperti ini bentuk terminalnya. Ini lebih mudah untuk penggantiannya bila nantinya ada kerusakan tanpa harus membuka dinding box panel tersebut. Jadi ini nempelnya di rel MCB. Jadi seperti ini untuk panelnya dan pengkabelannya. Kita tetap menggunakan kontrol suhu STC 1000 dan kita kombinasi menggunakan timer DH8S yang 2 waktu. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengetes supaya teman-teman bisa melihat untuk hasilnya. Kita nyalakan dulu untuk MCB kontrolnya. Nah, di sini STC 1000 sudah keadaan on. Oh ya, di sini kita menambahkan saklar di bagian samping timer DH8S. Tujuannya untuk merestart. Bila sudah disetting waktunya kita simpan, itu harus direstart dulu. Jadi kita tambahkan saklar di samping timer DH48S. Nah, ini contohnya bila fan 4 MCB nya kita naikkan, pilot lamp akan menyala. Kalau kita turunkan MCB beban blower nomor 4, pilot lamp akan mati. Nah, ini untuk selektor nomor 2 dan 3 yang berada di depan itu sama. Kalau kita nyalakan, dia akan nyala untuk pilot lampnya. Nah, di sini kita akan mencoba untuk otomatis. Kita akan menaikkan untuk suhu settingannya supaya timer bisa bekerja. Kita coba untuk menaikkan di suhu 34 derajat Celcius. Nah, timer akan menyala
ketika suhu ruangan sudah tercapai. Semisal contoh. Nah, di sini kipas nyala 3 detik dan off 8 detik. Untuk settingan ini bisa kita rubah sesuai kondisi ayamnya nantinya. Nah, sekarang kita rubah untuk timernya, kita buat 1 detik, kemudian off-nya 8 detik. Cara menyimpan settingannya, kita cukup menekan saklar yang ada di sebelahnya. Kita off-kan dulu, kita nyalakan ulang. Untuk video saya sebelumnya, kalau kita mau menyimpan settingan timer yang terbaru, caranya kita naikkan dulu suhunya, settingan suhunya, kemudian kita turunkan ulang. Maka secara otomatis settingan timer yang terbaru akan tersimpan. Kalau teman-teman ingin menambahkan saklar, itu mudah, tinggal jalur yang menuju kaki koil nomor 2 atau nomor 7 itu diputus, kemudian kita sambung menggunakan saklar. Oke, kita simak saja untuk skemanya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Nah, di sini ada terminal blok 12P 25 ampere. Teman-teman terserah menggunakan terminal blok apa saja, yang penting jumlahnya 12. Untuk ukurannya itu 25 ampere, lebih besar lebih bagus. Nah, kemudian di sini ada MCB beban ke blower. Di sini untuk MCB beban ke blower kita menggunakan yang 16 ampere. Nah, di sini ada 4 karena blowernya berjumlah 4, makanya kita menggunakan 4 MCB yang 16 ampere satu pas. Nah, kemudian kita sediakan juga MCB satu pas 2 ampere. Nah, ini untuk kontrol saja, jadi untuk menjalankan kontaktor, pilot lamp, STJ1000, timer DH48S. Jadi kita menggunakan yang kecil saja, yang 2 ampere. Nah, kemudian di sini ada kontaktor tipe LC1D12. Kita menggunakan merek Schneider. Teman-teman terserah mau menggunakan merek Chin atau Himmel atau INS atau Mitsubishi, terserah. Yang penting kualitasnya bagus. Nah, di sini kita sediakan 2 PCS untuk kontaktornya. Nah, kemudian di sini ada lampu penanda panel on. Teman-teman bisa menggunakan yang tipe voltase. Nah, ini sebagai contoh kita menggunakan pilot lamp warna merah yang biasa saja. Nah, di sini ada STJ1000. Nah, di sini ada soket timer DH48S. Nah, ini timer DH48S. Teman-teman jangan sampai salah pilih, karena timer DH48S ada 2 macam. Yang pertama bisa untuk 1 waktu, yang kedua untuk 2 waktu. Nah, biasanya yang kita gunakan itu yang 2 waktu. Nah, kemudian kita sediakan juga saklar. Nah, di sini sebagai contoh kita menggunakan yang 3 kaki. Nah, yang 3 kaki itu sudah dilengkapi lampu indikator on-nya. Bila saklarnya keadaan on, maka saklarnya akan nyala untuk lampu penandanya. Selanjutnya kita sediakan juga pilot lamp sebagai indikator bila blower keadaan on. Kita sediakan 4 PCS. Nah, kemudian di sini ada selektor yang 3 posisi. Kita sediakan 2 PCS karena di sini cuman untuk mengontrol otomatis maupun manual itu cuman 2 saja. Yang 2 nomor 1 dan nomor 4 itu menjalankannya secara manual, yaitu menggunakan tuas MCB saja. Nah, di sini kita hubungkan jalur fasanya. Jadi untuk penyebutan fasa itu kalau orang awam bisa menyebutkan plusnya. Nah, karena ini tipe listrik AC, jadi penyebutannya fasa
atau arus atau apinya. Terserah teman-teman mana yang lebih enak. Nah, kita menghubungkannya dari kaki bawah. Teman-teman terserah mau dari atas dulu atau bawah, terserah. Di sini inputannya kita menggunakan kaki yang bawah. Nah, di sini juga kalau saya menggunakan yang tipe busbar, teman-teman bisa menggunakan kabel yang disusun secara paralel sama saja. Yang penting fungsinya. Nah, di sini kita akan menghubungkan dari beban blower 1 menuju ke terminal blok nomor 3. Kemudian MCB kedua kita hubungkan ke kontaktor di kaki L1. Karena ini fungsinya untuk otomatis, jadi kita menghubungkannya ke kontaktor di L1. Kemudian kaki T1 pada kontaktor 1 kita hubungkan di terminal blok nomor 5. Kemudian dari MCB nomor 3 kita hubungkan ke kaki kontaktor nomor 2 di L1. Kemudian dari kaki kontaktor nomor 2 di T1 kita hubungkan ke terminal blok nomor 7. Selanjutnya dari MCB keempat kita hubungkan langsung ke terminal blok nomor 9. Dari terminal blok kaki nomor 2 kita beri tegangan netral dan kita hubungkan di kaki terminal blok nomor 4 dan nomor 10. Ini untuk beban blower nomor 1 dan nomor 4. Kemudian kita hubungkan juga netralnya di kontaktor 1 di kaki L3. Kemudian kita hubungkan juga di kaki L3 kontaktor nomor 2. Nah, kemudian kita hubungkan juga netralnya di kontaktor nomor 2 di A2. Kemudian kontaktor nomor 1 sama di kaki A2. Kita lanjut untuk menghubungkan netralnya di pilot lamp panel indikator on. Nah, kemudian kita hubungkan juga di kaki power STC 1000 di nomor 2. Kemudian kita hubungkan juga netralnya di kaki nomor 2 pada timer DH48S. Nah, selanjutnya kita hubungkan juga di kaki saklar. Nah, di sini karena ada 3 kaki, kita beri tegangan netral. Jadi untuk tegangan netralnya kita taruh di kaki yang sedikit kuning untuk warna saklar switch. Nah, selanjutnya kita hubungkan di pilot lamp panel blower di nomor 4. Kemudian kita hubungkan juga di pilot lamp nomor 3. Lanjut nomor 2. Lanjut lagi di nomor 1. Ini dipasang secara paralel. Selanjutnya kita akan menghubungkan di kaki T3 kontaktor 1 di terminal blok nomor 6. Kemudian dari kontaktor nomor 3 di kaki T3 kita hubungkan di terminal blok nomor 8. Dan sekarang kita akan menghubungkan output dari MCB control di kaki 13 NO pada kontaktor 1. Kemudian kita hubungkan juga di kaki NO nomor 13 pada kontaktor 2. Dan lanjut untuk menghubungkan di pilot lamp indikator panel on. Kemudian kita akan menghubungkan juga di power STC 1000 di kaki nomor 1 dan di nomor 5 dan nomor 7 pada STC 1000 dan kaki nomor 8 pada timer DH48S. Dan kita akan menghubungkannya juga dari MCB control menuju ke selektor 1, selektor 2 di kaki nomor 2. Di kaki STC 1000 nomor 6 kita akan menghubungkan ke saklar switch. Dari saklar switch kita hubungkan di kaki timer DH48S di kaki nomor 7.
Selanjutnya dari STC 1000 di kaki nomor 8 kita akan menghubungkan ke timer DH48S di kaki nomor 6. Selanjutnya kita akan menghubungkannya juga di kaki nomor 1 pada selektor kedua. Kemudian kita hubungkan juga di kaki selektor 1 pada selektor ke-1. Nah, di sini untuk jalur otomatisnya. Kemudian dari selektor 1 di kaki nomor 3 dan 4 kita jumper dan kita akan menghubungkan ke kontaktor nomor 1 di kaki A1. Kita lanjut selektor nomor 2, kaki nomor 3 dan nomor 4 kita jumper dan kita hubungkan ke kontaktor nomor 2 di kaki A1. Dan selanjutnya kita akan menghubungkan dari output MCB beban blower nomor 1, kita hubungkan ke pilot lamp nomor 1. Kemudian kaki nomor 14 NO di kontaktor 1 kita hubungkan di pilot lamp nomor 2. Ini sebagai kontrol bahwa blower keadaan on. Kalau mati, lampu ini akan mati. Dari kaki nomor 14 NO pada kontaktor nomor 2 kita hubungkan ke pilot lamp nomor 3. Kemudian dari output MCB 4 atau blower nomor 4 kita akan menghubungkan ke pilot lamp indikator on di nomor 4. Jadi rangkaiannya sama seperti pilot lamp yang nomor 1. Bila MCB dinaikkan, maka lampu pilot lamp akan menyala. Berarti menandakan bahwa blower keadaan on. Nah, yang terakhir kita hubungkan juga kaki nomor 3 dan 4 ke sensor. Jadi seperti ini untuk rangkaian panel yang kita buat. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Kalau bisa jangan lewat WhatsApp ya. Kalau cuman tanya-tanya masalah rangkaian panel, supaya teman-teman yang lain bisa belajar juga dari apa yang kita bahas. Untuk yang tanya skema lain, mohon maaf. Kalau memang tidak ada di video saya, berarti saya kesusahan untuk membuatnya. Karena terlalu banyak sekali kabelnya. Jadi mohon maaf. Ya, kurang lebih seperti itu, teman-teman bisa berkreasi sendiri. Jangan lupa kita main logika, apa sih alat ini, gimana cara kerjanya. Nah, dari situ kita bisa berpikir. Setelah berkembang, nanti teman-teman bisa membuat panel apa saja. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.